Bayangkan ribuan orang terjebak di tengah banjir bandang yang menelan desa mereka. Air deras mengancam, rumah-rumah terendam, dan ketakutan memenuhi setiap sudut. Namun, di tengah kegelapan itu, terdengar nyanyian rohani yang menggema, suara ribuan hati yang bersatu dalam doa dan harapan. Cahaya misterius muncul di langit, memberikan rasa aman yang luar biasa. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa ikut menyanyi bersama, membentuk kekuatan iman yang menembus ketakutan. Gereja menjadi pusat perlindungan fisik dan spiritual, tempat mukjizat terjadi. Kisah ini tentang keberanian, persatuan, dan keajaiban doa yang mampu mengubah bencana menjadi pengalaman batin yang tak terlupakan. Hujan deras yang mengguyur desa sejak pagi tadi awalnya dianggap wajar oleh penduduk. Anak-anak tetap bermain di genangan air, sementara orang tua memperingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Awalnya, suasana terasa damai, meski langit kelabu menebar ancaman. Sungai yang mengalir di pinggiran desa mulai meluap perlahan, membasahi jalan-jalan dan halaman rumah warga. Beberapa warga masih bersikap tenang, menganggap ini hanya hujan besar yang akan segera reda, sambil menyiapkan doa pagi mereka. Seiring waktu, air semakin naik dan banjir kecil mulai menggenangi rumah-rumah. Beberapa warga mencoba memindahkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, sementara sebagian lain hanya berdiri memandangi air yang terus naik. Kekhawatiran mulai terasa di wajah warga, terutama mereka yang memiliki keluarga kecil. Sirine peringatan dari desa tetangga terdengar, memberi tanda awal bahwa ancaman semakin nyata. Gereja desa menjadi pusat perhatian, pintunya tetap terbuka untuk menampung warga yang ingin berlindung. Tokoh-tokoh masyarakat mengajak warga berkumpul, menenangkan yang panik dan memastikan semua orang tetap selamat. Perahu kecil dan rakit mulai disiapkan, sementara beberapa sukarlawan menolong warga yang kesulitan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Gelap mulai menyelimuti desa karena listrik padam, menambah ketegangan di tengah hujan deras yang tak kunjung berhenti. Suasana semakin menegangkan ketika air sungai mulai mengalir deras ke rumah-rumah warga. Warga berlari menyelamatkan diri, membawa anak-anak dan lansia. Orang tua saling membantu menuntun langkah mereka di jalan yang kini licin dan berlumpur. Gereja menjadi tempat penampungan utama, dipenuhi ribuan warga yang panik namun tetap mencari ketenangan dalam doa. Tokoh utama desa mencoba memimpin doa singkat, menenangkan hati orang-orang yang ketakutan. Suara tangisan bercampur dengan doa, menciptakan atmosfer penuh ketegangan namun juga harapan. Beberapa warga mulai menyanyi pelan, mencoba memberikan penghiburan di tengah situasi mencekam. Perahu-perahu kecil digunakan untuk mengevakuasi mereka yang terjebak, namun derasnya banjir membuat usaha ini penuh risiko. Meski ancaman banjir semakin nyata, gereja tetap menjadi tempat yang memberi rasa aman. Suara doa dan nyanyian mulai terdengar lebih lantang, seakan menantang gelombang air yang terus naik. Warga menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ketenangan batin dan kesatuan menjadi kunci bertahan hidup. Anak-anak yang awalnya menangis mulai meniru orang dewasa bernyanyi, memberikan sentuhan harapan di tengah kepanikan. Tokoh utama menekankan pentingnya tetap bersatu dan saling menolong. Warga yang semula panik mulai menenangkan diri, membantu tetangga yang kesulitan. Suasana gereja menjadi simbol solidaritas, tempat di mana iman dan keberanian diuji. Meski air banjir tetap mengancam, orang-orang mulai merasakan kekuatan doa dan nyanyian yang mempersatukan. Hujan terus mengguyur sepanjang hari, tetapi warga desa mulai memahami bahwa menghadapi bencana bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal iman. Lagu-lagu rohani yang terdengar pelan di awal mulai menjadi penghiburan yang kuat. Ribuan orang berkumpul dalam satu tempat, menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Setiap bait nyanyian menjadi pengikat hati, memberikan keberanian untuk bertahan. Seiring malam menjelang, gelap dan hujan menambah dramatisasi situasi. Air terus naik, namun semangat warga tidak surut. Suara doa dan nyanyian menjadi latar yang menenangkan, seolah alam pun menunggu jawaban dari iman mereka. Gereja kini tidak hanya menjadi tempat perlindungan fisik, tetapi juga simbol kekuatan spiritual yang menguatkan setiap warga yang hadir. Penduduk desa mulai menyadari bahwa hujan yang awalnya dianggap biasa kini menjadi ujian nyata bagi mereka. Persiapan darurat, solidaritas, dan doa menjadi senjata untuk menghadapi ancaman banjir. Momen ini mengajarkan bahwa dalam kesulitan, iman dan persatuan dapat menenangkan hati manusia, bahkan di tengah derasnya air yang mengancam kehidupan.
Banjir yang sebelumnya hanya menggenangi halaman rumah kini mulai memasuki ruang tamu dan dapur penduduk. Warga berlari menyelamatkan diri, membawa anak-anak, lansia, dan barang-barang penting. Setiap langkah penuh kehati-hatian karena arus air semakin deras dan jalanan licin. Beberapa rumah sudah mulai terendam, sementara warga yang panik mencoba menemukan tempat tinggi untuk berlindung. Gereja desa tetap menjadi pusat keselamatan, ramai oleh ribuan orang yang mencari ketenangan di tengah kekacauan. Perahu dan rakit digunakan untuk mengevakuasi yang terjebak. Namun arus yang kuat membuat usaha ini menegangkan dan berisiko tinggi. Beberapa sukarelawan hampir kehilangan kendali atas perahu mereka, namun berhasil diselamatkan oleh warga lain. Suara air yang menghantam tembok rumah dan jalan-jalan semakin menegangkan, menimbulkan ketakutan yang nyata. Di tengah kegelapan karena listrik padam, nyala lilin dan senter menjadi penolong sementara bagi mereka yang mencoba menavigasi banjir. Warga yang awalnya panik mulai berkumpul di gereja, saling membantu membawa yang lemah dan sakit. Tokoh utama desa mencoba menenangkan hati mereka dengan kata-kata bijak dan doa singkat. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan doa orang dewasa, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan namun juga rasa persaudaraan. Beberapa orang mulai menyanyi lagu rohani pelan, seakan mencoba menenangkan diri dan orang-orang di sekitar mereka. Banjir tidak hanya menenggelamkan rumah, tetapi juga jalan utama desa. Kendaraan dan sepeda motor hanyut terbawa arus. Warga berusaha mempertahankan barang-barang berharga, tetapi sebagian besar sadar bahwa nyawa lebih penting daripada materi. Gereja menjadi titik fokus keselamatan, simbol perlindungan yang nyata bagi mereka yang terjebak di tengah air yang terus naik. Tokoh utama mengajak semua orang untuk bersatu, menyadarkan bahwa ketakutan tidak akan menyelamatkan mereka. Doa dan nyanyian mulai terdengar lebih lantang, menenangkan hati warga yang lelah dan panik. Anak-anak yang awalnya menangis kini ikut bernyanyi, meniru orang dewasa, memberikan semangat dan harapan yang menular. Solidaritas antar warga mulai terlihat nyata, dengan mereka saling menolong menyeberangkan yang lemah dan lansia. Gelap malam yang pekat tidak mengurangi semangat doa dan nyanyian. Suara ribuan warga di dalam gereja terdengar serempak, memberikan rasa damai di tengah banjir yang terus naik. Perasaan takut berganti dengan rasa kebersamaan, seolah seluruh desa menghadapi bencana ini sebagai satu kesatuan. Warga mulai merasakan bahwa kekuatan iman dan solidaritas lebih besar daripada ancaman air yang menenggelamkan segalanya. Banjir juga memutus jalur komunikasi dengan desa tetangga, membuat informasi tentang bantuan dan penyelamatan menjadi terbatas. Namun hal ini tidak mematahkan semangat warga untuk tetap bersatu dan saling membantu. Mereka membuat kelompok-kelompok kecil untuk mengevakuasi dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Gereja menjadi pusat koordinasi darurat, sekaligus tempat penguatan iman bagi semua yang hadir. Di tengah situasi kritis, beberapa warga yang awalnya skeptis mulai tersentuh oleh keberanian dan ketenangan yang ditunjukkan oleh tokoh utama. Lagu rohani yang dinyanyikan bersama bukan hanya penghiburan, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Setiap bait lagu memberi kekuatan baru bagi warga untuk tetap tenang menghadapi banjir yang terus merendam desa. Hujan yang tidak berhenti menambah ketegangan, namun semangat warga tidak surut. Mereka menyadari bahwa meskipun bencana mengancam fisik mereka, kekuatan batin dan iman dapat menenangkan jiwa. Gereja kini menjadi tempat yang tidak hanya memberi perlindungan fisik, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan doa yang menguatkan setiap orang yang hadir. Menjelang malam, banjir masih mengancam, namun warga mulai memahami pentingnya bersatu dan tetap tenang. Mereka belajar bahwa dalam kondisi terburuk sekalipun, solidaritas, doa, dan keberanian dapat mengalahkan rasa takut. Suasana gereja dipenuhi oleh nyanyian rohani yang mengalun lantang, mengubah kepanikan menjadi keyakinan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi bencana. Di tengah derasnya banjir, tokoh utama desa mengajak semua warga untuk berkumpul lebih rapat di dalam gereja. Suara tangisan dan cemas mulai mereda ketika ia berbicara dengan tenang, menyadarkan bahwa ketakutan hanya akan melemahkan mereka. Ribuan orang mendengarkan setiap kata, menyadari bahwa kesatuan kini menjadi senjata utama melawan bencana. Gereja yang sebelumnya hanya menjadi tempat perlindungan fisik ini menjadi pusat kekuatan spiritual bagi seluruh desa. Tokoh utama memimpin doa panjang, menguatkan mereka yang takut dan lelah. Warga yang awalnya panik mulai menenangkan diri, saling menatap dengan harapan baru. Suasana gereja berubah menjadi tempat penuh damai, meski air banjir tetap mengancam di luar.
Lagu rohani yang sebelumnya dinyanyikan pelan mulai terdengar lebih lantang, menyebar ke setiap sudut gereja dan membawa ketenangan bagi setiap pendengarnya. Ribuan warga ikut menyanyi, menciptakan harmoni yang menenangkan hati. Setiap bait lagu terasa menguatkan, menumbuhkan keberanian yang sebelumnya tak mereka sadari. Anak-anak yang semula menangis kini ikut bernyanyi, meniru orang dewasa, menciptakan suasana yang luar biasa damai di tengah bencana. Suara doa dan nyanyian bergabung, menimbulkan energi spiritual yang dirasakan oleh setiap orang di sana. Beberapa warga mulai merasakan keajaiban kecil. Air yang sebelumnya menggenangi lorong gereja tampak surut di beberapa titik, seolah ada perlindungan yang menjaga mereka. Perasaan takut berganti menjadi rasa syukur, dan mereka semakin percaya bahwa doa dan nyanyian memiliki kekuatan nyata. Tokoh utama menyadari bahwa momen ini bukan sekadar penyelamatan fisik, tetapi ujian iman dan keberanian warga desa. Banjir tetap mengancam di luar, namun warga kini fokus pada nyanyian dan doa. Solidaritas semakin terlihat nyata ketika mereka saling menolong menyeberangkan yang lemah dan membawa anak-anak serta lansia ke tempat aman. Gereja dipenuhi oleh energi yang hangat dan damai, kontras dengan derasnya air yang membanjiri desa. Warga mulai merasakan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ancaman alam. Tokoh utama menekankan bahwa kekuatan doa dan iman akan terus melindungi mereka, sekalipun bencana belum usai. Nyanyian rohani yang terdengar serempak menjadi simbol keberanian yang menyatukan ribuan warga. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa kini bernyanyi bersama, meninggalkan rasa takut dan menggantinya dengan harapan yang kuat. Suasana gereja kini dipenuhi keyakinan bahwa mukjizat dapat terjadi kapan saja. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai menangis tersentuh oleh semangat doa dan nyanyian bersama. Mereka menyadari bahwa dalam kondisi ekstrim, iman dapat menjadi kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Lagu rohani yang sama diulang berkali-kali, menimbulkan getaran damai dan keberanian di setiap hati. Bahkan warga yang jauh dari iman pun mulai terbawa oleh suasana luar biasa ini. Tokoh utama terus memimpin, memastikan semua orang tetap fokus dan bersatu. Ia melihat wajah-wajah warga berubah. Ketakutan berganti ketenangan, lelah berganti semangat, dan keputusasaan berganti harapan. Nyanyian menjadi bahasa universal yang menyatukan semua orang tanpa memandang usia atau latar belakang. Gereja kini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pusat energi spiritual yang menguatkan desa secara keseluruhan. Di luar gereja, air banjir tetap mengancam, namun di dalam, suasana terasa aman dan penuh kasih. Warga mulai merasakan bahwa doa dan nyanyian mereka bukan sekadar ritual, melainkan perlindungan nyata yang menenangkan hati. Setiap bait lagu rohani mengingatkan mereka bahwa mereka bersama-sama dan tidak akan ditinggalkan. Kepercayaan pada mukjizat dan perlindungan ilahi mulai menguat di hati semua orang. Menjelang malam, ribuan orang masih menyanyi dan berdoa, menyadari bahwa kesatuan dan iman adalah senjata utama mereka menghadapi banjir. Gereja menjadi simbol keteguhan, solidaritas, dan keberanian, tempat di mana warga belajar bahwa dalam menghadapi bencana, kekuatan batin jauh lebih penting daripada sekadar menghindari air. Suasana damai dan percaya ini menjadi pondasi untuk melanjutkan perjuangan menghadapi banjir yang belum usai. Di tengah derasnya hujan dan banjir, seorang warga melaporkan melihat cahaya aneh yang muncul di langit dekat gereja. Cahaya itu memantul di permukaan air, menimbulkan keheranan sekaligus rasa kagum di antara ribuan orang yang berkumpul. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi hening penuh kekaguman. Tokoh utama memimpin doa singkat, meminta perlindungan dan penguatan iman bagi seluruh warga desa. Beberapa warga mulai percaya bahwa cahaya tersebut adalah tanda perlindungan ilahi. Suara nyanyian rohani terdengar semakin lantang, mengalun bersamaan dengan hujan yang masih mengguyur deras. Anak-anak dan orang tua saling berpegangan tangan, merasa ada kekuatan tak terlihat yang menjaga mereka dari ancaman air banjir. Rasa takut yang sebelumnya mendominasi mulai berganti dengan rasa harapan dan syukur. Keajaiban kecil mulai terjadi. Air banjir yang sebelumnya naik dengan cepat tampak berhenti dan surut di beberapa titik. Perahu yang hampir terbalik berhasil stabil kembali secara misterius. Seolah ada kekuatan yang menjaga keselamatan para penumpang. Warga mulai bersorak dan menangis terharu, menyadari bahwa nyanyian rohani mereka bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana perlindungan dan kekuatan. Tokoh utama melihat wajah-wajah warga yang semula pucat dan panik kini berubah penuh ketenangan dan keyakinan. Lagu rohani yang mereka nyanyikan bergema di seluruh gereja dan sekitarnya, membawa energi damai yang luar biasa.
Banyak warga merasa tersentuh secara spiritual, seolah Allah hadir di tengah mereka. Suasana menjadi campuran antara kagum, haru, dan kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Banjir di luar gereja tetap deras. Namun warga kini tidak lagi fokus pada ancaman air. Mereka fokus pada nyanyian dan doa, saling menguatkan satu sama lain. Tokoh utama menekankan bahwa mereka harus tetap bersatu dan percaya, karena mukjizat bisa terjadi kapan saja. Lagu-lagu rohani menjadi simbol keberanian dan pengharapan yang menyelimuti setiap orang yang hadir. Seorang lansia yang sebelumnya skeptis mulai menangis terharu, merasa ada perlindungan nyata di tengah bencana. Anak-anak ikut menari kecil sambil bernyanyi, menambahkan suasana damai yang luar biasa. Suara ribuan warga menyatu, menciptakan gelombang energi spiritual yang menenangkan hati semua orang. Gereja kini bukan hanya tempat berlindung fisik, tetapi pusat mukjizat dan harapan bagi seluruh desa. Warga mulai menceritakan pengalaman mereka. Beberapa melihat bayangan cahaya di langit, yang lain merasakan rasa hangat dan aman secara tiba-tiba. Setiap kesaksian menambah kepercayaan warga bahwa mereka sedang diselamatkan secara ilahi. Tokoh utama menekankan pentingnya tetap bersyukur dan terus menyanyi, karena nyanyian rohani mereka menjadi medium doa yang kuat di mata Tuhan. Beberapa orang yang awalnya tidak beriman mulai tersentuh dan ikut bernyanyi. Mereka menangis, merasa bahwa kekuatan doa dan kesatuan mampu melampaui ketakutan manusia. Nyanyian yang serentak terdengar begitu kuat, seakan menembus langit dan memanggil pertolongan dari atas. Energi damai menyebar ke seluruh gereja, membuat semua yang hadir merasa terlindungi meski air masih mengancam di luar. Banjir yang terus mengguyur desa tidak mampu mengurangi semangat warga. Mereka sadar bahwa meski alam berkuasa, doa dan iman memiliki kekuatan untuk menenangkan hati. Ribuan orang tetap menyanyi dan berdoa, menolak panik dan menyerah pada ketakutan. Gereja menjadi simbol keselamatan, bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan emosional bagi semua yang hadir. Menjelang malam, cahaya misterius itu kembali muncul sesekali, menguatkan rasa percaya dan harapan warga. Tokoh utama memimpin doa penutup singkat, mengajak semua untuk tetap bersyukur dan bersatu. Warga menyadari bahwa mukjizat dan perlindungan Tuhan bisa terjadi kapan saja, bahkan di tengah bencana paling menakutkan sekalipun. Suasana damai, nyanyian rohani, dan cahaya misterius menciptakan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh desa. Ribuan warga desa kini telah sepenuhnya bersatu di dalam gereja, menyadari bahwa hanya dengan kebersamaan mereka dapat menghadapi banjir yang terus mengancam. Suasana yang sebelumnya panik kini berubah menjadi damai, dipenuhi suara doa dan nyanyian rohani yang mengalun harmonis. Setiap orang saling menatap dengan keyakinan, merasakan bahwa solidaritas menjadi kekuatan nyata di tengah bencana. Tokoh utama terus memimpin doa, menekankan pentingnya kesatuan dan iman dalam menghadapi bahaya. Warga yang sebelumnya ketakutan mulai saling menenangkan satu sama lain, membantu membawa anak-anak dan lansia ke tempat aman. Nyanyian rohani terdengar lebih lantang, menyebar ke seluruh ruangan gereja, seolah mengisi setiap sudut dengan energi pengharapan dan keberanian. Anak-anak ikut bernyanyi, meniru orang dewasa, menambahkan suasana damai dan haru yang luar biasa. Orang tua merasa tersentuh melihat semangat dan keberanian generasi muda mereka. Setiap bait lagu yang dinyanyikan bergema di seluruh gereja, menciptakan ikatan batin antara warga yang hadir, mengubah rasa takut menjadi kekuatan spiritual. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai menangis terharu, merasakan keajaiban yang muncul dari doa dan nyanyian. Mereka menyadari bahwa dalam kesatuan, iman memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Lagu rohani yang sama diulang beberapa kali, menjadi simbol keberanian dan pengharapan yang menyelimuti seluruh desa. Tokoh utama terus menguatkan warga dengan kata-kata bijak, mengingatkan bahwa mukjizat dan perlindungan Tuhan bisa hadir kapan saja. Warga mulai menceritakan pengalaman spiritual mereka. Beberapa merasakan perlindungan ilahi saat air hampir menenggelamkan perahu atau lorong gereja. Cerita-cerita ini menambah keyakinan semua orang bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Gereja kini menjadi pusat koordinasi sekaligus simbol kekuatan spiritual. Warga membentuk kelompok kecil untuk menolong yang lemah, menyalurkan bantuan, dan memastikan semua tetap aman. Solidaritas yang tercipta menembus batas usia, status sosial, dan latar belakang, membuktikan bahwa bencana dapat menyatukan manusia dalam tujuan yang sama. Nyanyian rohani yang terdengar serempak menciptakan gelombang energi yang menenangkan hati.
Arus banjir di luar tetap deras. Namun warga tidak lagi fokus pada ancaman fisik. Mereka sadar bahwa kekuatan batin, kesatuan, dan doa memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar menghindari air. Setiap lagu menjadi pengingat bahwa mereka bersama dan terlindungi. Beberapa anak-anak dan remaja mulai memimpin sebagian lagu, menambah semangat warga yang hadir. Suara mereka terdengar lantang dan merdu, seolah menambah kekuatan doa yang dipanjatkan seluruh desa. Orang tua merasa terharu, menyadari bahwa generasi muda juga memiliki iman dan keberanian yang luar biasa. Suasana gereja dipenuhi rasa damai dan kekuatan batin yang luar biasa. Tokoh utama menekankan pentingnya tetap bersyukur dan memanfaatkan momen ini untuk mempererat hubungan antar warga. Warga mulai menyadari bahwa solidaritas dan iman bukan hanya untuk menghadapi banjir, tetapi juga menjadi fondasi kehidupan desa yang lebih kuat. Nyanyian rohani menjadi simbol persatuan dan kekuatan bersama, meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi setiap orang. Menjelang malam, ribuan orang masih menyanyi dan berdoa, menyadari bahwa kesatuan dan iman adalah senjata utama mereka menghadapi bencana. Gereja menjadi simbol keteguhan, solidaritas, dan keberanian, tempat di mana warga belajar bahwa dalam menghadapi musibah, kekuatan batin jauh lebih penting daripada sekadar menghindari air. Suasana damai, nyanyian rohani, dan solidaritas menciptakan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh desa. Ribuan warga desa tetap berkumpul di gereja, menyadari bahwa doa dan nyanyian rohani mereka mulai membawa perubahan nyata. Hujan yang deras perlahan mulai mereda, dan air banjir terlihat mulai surut di beberapa titik. Suasana gereja dipenuhi rasa syukur, dengan tangisan haru yang bercampur dengan nyanyian dan doa yang tak henti-hentinya. Warga mulai merasakan bahwa iman dan kesatuan mereka benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Tokoh utama memimpin doa panjang, mengingatkan warga untuk tetap bersatu dan bersyukur atas pertolongan yang mulai nyata. Setiap bait lagu rohani terdengar lebih lantang, bergema di seluruh gereja, dan menimbulkan energi damai yang dirasakan oleh setiap orang. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa menyanyikan lagu yang sama dengan penuh keyakinan, menciptakan gelombang kekuatan spiritual yang menguatkan hati semua yang hadir. Beberapa warga mulai menceritakan pengalaman luar biasa mereka selama banjir. Ada yang melihat cahaya misterius, merasakan rasa aman tiba-tiba, atau diselamatkan secara ajaib dari arus deras. Setiap cerita menambah keyakinan warga bahwa mukjizat benar-benar hadir di tengah mereka. Tokoh utama mendorong warga untuk tetap bersyukur dan mempercayai kekuatan doa sebagai pengubah keadaan. Gereja kini menjadi simbol keselamatan fisik sekaligus spiritual. Warga membentuk kelompok kecil untuk memastikan yang lemah dan lansia tetap aman, menyalurkan bantuan makanan, dan membantu yang membutuhkan. Solidaritas antar warga semakin terasa kuat, membuktikan bahwa bencana tidak hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat hubungan manusia satu sama lain. Nyanyian rohani yang bergema di seluruh gereja menciptakan suasana damai dan hangat. Arus banjir di luar memang belum sepenuhnya surut, tetapi warga tidak lagi panik. Mereka sadar bahwa kekuatan batin, doa, dan kesatuan memiliki pengaruh jauh lebih besar daripada sekadar menghindari air. Lagu-lagu yang dinyanyikan menjadi simbol keberanian dan harapan bagi seluruh desa. Beberapa anak-anak mulai menampilkan keberanian luar biasa dengan memimpin sebagian lagu rohani. Suara mereka terdengar merdu dan lantang, memberikan semangat baru bagi warga yang hadir. Orang tua merasa tersentuh melihat generasi muda ikut berpartisipasi, menambah energi dan keteguhan iman di tengah bencana. Gereja menjadi tempat di mana keberanian, iman, dan solidaritas berpadu menjadi satu kekuatan yang nyata. Tokoh utama mengingatkan warga untuk tetap bersatu dan menjaga semangat doa. Warga semakin menyadari bahwa mereka tidak sendirian menghadapi bencana. Lagu rohani yang dinyanyikan bersama menjadi jembatan untuk memperkuat iman, mengubah ketakutan menjadi rasa percaya dan syukur. Setiap bait lagu menumbuhkan keberanian baru, memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Banjir mulai surut secara nyata, dan warga melihat jalan-jalan serta halaman rumah mulai muncul kembali. Suasana di gereja dipenuhi rasa syukur yang mendalam, diiringi pujian dan nyanyian rohani yang menggema. Warga yang sebelumnya cemas kini tersenyum, menangis bahagia, dan merasakan damai yang luar biasa setelah melalui ujian berat. Tokoh utama menekankan bahwa pengalaman ini adalah pelajaran penting tentang kekuatan doa, iman, dan kesatuan. Warga sadar bahwa meski bencana datang, mereka dapat bertahan jika tetap bersatu dan percaya.
Gereja kini menjadi simbol harapan yang tak tergoyahkan, tempat di mana setiap orang belajar bahwa mukjizat bisa terjadi di saat yang paling kritis. Menjelang malam, ribuan orang masih menyanyikan lagu rohani, bersyukur atas keselamatan dan perubahan yang nyata. Banjir mungkin telah meninggalkan jejaknya, tetapi hati warga telah diperkuat oleh iman, doa, dan solidaritas. Gereja tetap menjadi pusat energi spiritual. Pengalaman yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh desa sebagai momen luar biasa ketika doa dan kesatuan benar-benar mengubah nasib mereka. Banjir yang menenggelamkan desa akhirnya surut sepenuhnya, meninggalkan jejak lumpur dan kerusakan di beberapa rumah, namun hati warga terasa lega dan penuh syukur. Ribuan orang mulai membagikan pengalaman mereka selama banjir, menceritakan bagaimana doa dan nyanyian rohani menjaga mereka dari bahaya. Suasana gereja dipenuhi dengan rasa kagum dan haru, menjadi saksi atas kesatuan dan iman yang menyelamatkan seluruh desa. Tokoh utama memimpin kebaktian khusus untuk mengucapkan syukur, mengingatkan semua orang bahwa momen ini bukan sekadar penyelamatan fisik, tetapi juga pelajaran tentang kekuatan iman dan solidaritas. Warga berkumpul, berbagi cerita dan kesaksian tentang bagaimana mereka diselamatkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Lagu-lagu rohani yang sama yang dinyanyikan di tengah banjir kembali terdengar, kali ini sebagai simbol kemenangan dan rasa syukur. Anak-anak yang sebelumnya takut kini bercerita dengan penuh semangat, menceritakan keberanian mereka saat ikut menyanyi dan berdoa. Orang tua tersenyum bangga melihat generasi muda ikut merasakan mukjizat dan pelajaran iman. Setiap kisah menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih kuat, mempererat hubungan antar warga yang sebelumnya hanya saling mengenal secara biasa. Gereja menjadi pusat inspirasi dan penguat iman bagi desa lain. Warga mulai menyadari bahwa pengalaman luar biasa ini dapat dibagikan sebagai pelajaran bagi komunitas tetangga. Beberapa penduduk bahkan merekam kesaksian mereka, menyebarkan cerita mukjizat dan keberanian yang terjadi selama banjir. Nyanyian rohani yang terdengar serentak menjadi simbol solidaritas yang dapat menginspirasi banyak orang. Tokoh utama mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan terus memperkuat iman meski bencana telah berlalu. Warga mulai menata kembali rumah dan lingkungan mereka. Namun semangat doa dan nyanyian tetap hidup. Gereja kini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol harapan dan keberanian, tempat di mana seluruh desa belajar bahwa mereka mampu menghadapi musibah dengan iman dan persatuan. Beberapa warga yang awalnya tidak percaya pada mukjizat kini tersentuh dan ikut membagikan kesaksian mereka. Mereka menceritakan bagaimana nyanyian rohani dan doa bersama memberikan ketenangan batin, bahkan saat air banjir mengancam nyawa. Suasana gereja dipenuhi rasa syukur yang mendalam, mencerminkan keyakinan baru yang tumbuh di hati semua yang hadir. Anak-anak dan remaja kini menjadi saksi hidup akan mukjizat dan solidaritas desa. Mereka ikut memimpin sebagian lagu rohani, menambahkan semangat dan energi kepada warga lainnya. Orang tua merasa tersentuh melihat keberanian generasi muda, menyadari bahwa iman dan kesatuan dapat menular dan menguatkan seluruh komunitas. Warga mulai menyusun rencana pemulihan pasca banjir, tetap mempertahankan nilai-nilai solidaritas dan doa yang telah mereka rasakan. Gereja menjadi pusat koordinasi, bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga penguatan spiritual. Lagu-lagu rohani kembali terdengar, kali ini sebagai pengingat bahwa persatuan dan iman dapat mengubah kesulitan menjadi pengalaman yang mendalam dan berkesan. Tokoh utama menekankan bahwa kesaksian ini harus diteruskan kepada generasi berikutnya, agar setiap orang belajar bahwa mukjizat nyata dapat terjadi melalui doa, nyanyian, dan kesatuan. Warga desa menyadari bahwa pengalaman mereka bukan hanya tentang bencana, tetapi tentang kekuatan batin yang tak tergoyahkan ketika manusia bersatu. Gereja menjadi simbol abadi dari pengharapan dan keberanian. Menjelang malam, ribuan orang berkumpul sekali lagi di gereja untuk kebaktian penutup. Suasana dipenuhi nyanyian rohani yang bergema dengan damai dan rasa syukur yang mendalam. Banjir telah surut, rumah mulai diperbaiki, namun pengalaman iman, kesatuan, dan mukjizat akan selalu dikenang. Desa kini memiliki harapan baru, dengan warga yang lebih kuat, bersatu, dan percaya bahwa mereka dapat menghadapi apapun yang datang dengan iman dan solidaritas. Pasca banjir, warga desa mulai berfokus pada pemulihan lingkungan mereka. Namun semangat doa dan nyanyian rohani tetap hidup di tengah kegiatan sehari-hari. Gereja menjadi pusat koordinasi, tempat warga saling bertukar informasi tentang bantuan, barang yang hilang, dan kondisi rumah masing-masing. Ribuan orang masih berkumpul, menyadari bahwa kesatuan dan iman adalah fondasi untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Tokoh utama memimpin doa bersama setiap pagi, mengajak warga untuk bersyukur atas keselamatan dan pembelajaran yang didapat selama banjir. Nyanyian rohani tetap terdengar, kali ini sebagai pengingat akan mukjizat yang mereka alami. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan kini ikut bernyanyi dengan semangat, menambah energi positif di tengah upaya pemulihan desa. Solidaritas antar warga semakin kuat. Mereka membentuk kelompok kerja untuk membersihkan jalan, membenahi rumah yang rusak, dan menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Lagu-lagu rohani tetap menjadi bagian dari kegiatan mereka, menyemangati setiap orang yang bekerja dengan penuh keletihan fisik. Gereja menjadi pusat energi spiritual sekaligus pusat aktivitas sosial desa. Beberapa warga mulai membagikan kesaksian mereka ke media lokal dan tetangga desa lain. Cerita tentang ribuan orang yang tetap menyanyi dan berdoa di tengah banjir menarik perhatian banyak pihak. Tokoh utama menekankan bahwa momen ini bukan hanya tentang bencana, tetapi tentang keberanian, iman, dan kesatuan yang luar biasa. Anak-anak dan remaja aktif terlibat dalam kegiatan pemulihan. Mereka menyanyi lagu rohani sambil membantu membersihkan puing-puing dan lumpur. Kehadiran mereka memberikan semangat tambahan bagi orang dewasa, menunjukkan bahwa pengalaman banjir telah menumbuhkan keberanian dan keteguhan iman pada seluruh generasi. Tokoh utama menyadari bahwa desa telah mengalami transformasi spiritual. Warga yang sebelumnya hanya mengenal gereja sebagai tempat ibadah kini merasakan gereja sebagai pusat komunitas, simbol harapan, dan tempat kekuatan batin. Nyanyian rohani menjadi pengikat yang menyatukan seluruh warga, menumbuhkan rasa saling peduli dan kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir yang surut meninggalkan jejak kerusakan, namun semangat warga untuk bangkit jauh lebih kuat. Mereka saling membantu memperbaiki rumah, menata kembali lingkungan, dan menyiapkan diri menghadapi musim hujan berikutnya. Nyanyian rohani tetap menjadi pengingat akan perlindungan Tuhan dan kekuatan doa yang menguatkan mereka saat menghadapi bencana. Tokoh utama memimpin kebaktian khusus di gereja untuk menghormati keselamatan warga dan kesaksian mukjizat yang mereka alami. Ribuan warga hadir, menyanyi dan berdoa dengan hikmat. Lagu rohani terdengar mengalun kuat, menciptakan atmosfer damai dan syukur yang membangkitkan semangat dan keteguhan iman. Warga desa mulai menceritakan pengalaman mereka kepada anak-anak dan generasi muda, menekankan pentingnya kesatuan, doa, dan keberanian saat menghadapi musibah. Gereja menjadi tempat pendidikan spiritual yang hidup, bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol pengajaran dan pengalaman iman yang nyata. Menjelang malam, suasana desa penuh dengan rasa syukur dan harapan baru. Ribuan warga berkumpul kembali di gereja untuk nyanyian terakhir hari itu, menyadari bahwa pengalaman banjir telah mengajarkan mereka arti persatuan, keberanian, dan kekuatan doa. Gereja menjadi pusat yang menyalakan semangat dan harapan, meninggalkan jejak inspirasi bagi seluruh komunitas dan desa-desa di sekitarnya. Setelah beberapa minggu pasca banjir, warga desa mulai menata kembali rumah dan lingkungan mereka. Namun semangat doa dan nyanyian rohani tetap hidup di setiap kegiatan. Gereja tetap menjadi pusat koordinasi, tempat warga berkumpul untuk membagikan pengalaman, saling menenangkan, dan memperkuat iman mereka. Ribuan orang kini menyadari bahwa pengalaman banjir telah menumbuhkan persatuan yang luar biasa di desa. Tokoh utama memimpin doa pagi bersama seluruh warga, menekankan pentingnya bersyukur dan tetap bersatu. Lagu-lagu rohani terdengar mengalun dengan penuh semangat, membangkitkan energi positif di hati setiap warga yang hadir. Anak-anak dan remaja ikut bernyanyi dengan riang, menularkan keberanian dan keteguhan iman mereka kepada orang dewasa. Solidaritas antar warga semakin nyata dalam setiap aktivitas pemulihan. Mereka bekerja sama membersihkan jalan, memperbaiki rumah yang rusak, dan menyalurkan bantuan bagi yang masih membutuhkan. Nyanyian rohani menjadi pengikat yang menguatkan semangat dan memberikan rasa damai meski pekerjaan fisik melelahkan. Gereja kini menjadi simbol kekuatan batin sekaligus pusat kegiatan sosial desa. Beberapa warga mulai menceritakan kesaksian mereka ke tetangga dan media lokal. Cerita tentang mukjizat, cahaya misterius, dan kekuatan doa menarik perhatian banyak orang. Tokoh utama mengingatkan bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang bencana, tetapi tentang kekuatan iman dan kesatuan manusia yang mampu menembus ketakutan. Anak-anak dan remaja semakin aktif dalam kegiatan desa. Mereka bernyanyi sambil membantu membersihkan puing dan lumpur, menunjukkan bahwa pengalaman banjir telah menumbuhkan keberanian dan kesadaran spiritual di generasi muda. Kehadiran mereka menambah energi dan semangat bagi seluruh warga.
Tokoh utama menyadari transformasi spiritual yang terjadi di desa. Gereja bukan lagi sekadar tempat ibadah, tetapi pusat komunitas, simbol harapan, dan tempat menumbuhkan kekuatan batin. Nyanyian rohani menjadi pengikat yang menyatukan seluruh warga, memperkuat rasa peduli, kerjasama, dan persatuan di desa. Meskipun bencana telah berlalu, warga tetap menjaga semangat doa dan nyanyian. Mereka menyadari bahwa kesatuan, doa, dan iman adalah kekuatan utama untuk menghadapi tantangan hidup. Setiap lagu rohani yang mereka nyanyikan menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam situasi paling sulit. Tokoh utama memimpin kebaktian khusus untuk menghormati keselamatan warga dan kesaksian mukjizat yang terjadi. Ribuan warga hadir, menyanyi dan berdoa dengan penuh hikmat. Suara nyanyian rohani terdengar mengalun kuat, menciptakan atmosfer damai dan syukur yang membangkitkan semangat serta keyakinan akan perlindungan Tuhan. Warga desa mulai menularkan pengalaman dan nilai-nilai ini kepada generasi muda, menekankan pentingnya kesatuan, doa, dan keberanian saat menghadapi musibah. Gereja menjadi pusat pendidikan spiritual yang hidup, simbol pengalaman iman yang nyata dan pengingat akan kekuatan doa serta solidaritas. Menjelang malam, ribuan warga berkumpul kembali di gereja untuk nyanyian penutup hari itu. Suasana dipenuhi rasa syukur, haru, dan harapan baru. Pengalaman banjir telah mengajarkan mereka arti persatuan, keberanian, dan kekuatan doa. Gereja menjadi simbol abadi dari keberanian, iman, dan persatuan yang menginspirasi seluruh komunitas desa dan sekitarnya. Desa yang semula diterpa banjir kini mulai pulih sepenuhnya. Namun semangat warga tetap berkobar. Gereja menjadi pusat kegiatan, tempat warga berkumpul untuk berdoa, bernyanyi, dan merencanakan pemulihan lingkungan. Ribuan orang yang dulu panik kini bersatu, saling membantu, dan berbagi pengalaman tentang mukjizat yang mereka saksikan. Suasana dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Tokoh utama memimpin kebaktian pagi, mengingatkan semua warga untuk terus bersyukur atas keselamatan yang mereka terima. Nyanyian rohani bergema, menguatkan hati warga yang hadir dan menumbuhkan rasa persatuan. Anak-anak dan remaja ikut bernyanyi dengan penuh semangat, menularkan keberanian dan iman kepada orang dewasa. Gereja kini menjadi pusat kekuatan spiritual dan simbol harapan yang tak tergoyahkan. Warga desa bekerja sama membersihkan jalan, memperbaiki rumah, dan menata kembali lingkungan yang sempat hancur. Nyanyian rohani tetap terdengar, menjadi penguat moral dan energi bagi setiap orang yang lelah bekerja. Solidaritas dan kerjasama semakin terlihat nyata, memperlihatkan bahwa pengalaman banjir telah menumbuhkan ikatan yang tak terpisahkan di antara warga. Beberapa warga menceritakan pengalaman mereka kepada tetangga dan media lokal, menyebarkan kisah mukjizat dan kekuatan doa yang menyelamatkan desa. Tokoh utama menekankan bahwa kisah ini bukan hanya tentang bencana, tetapi tentang keberanian, iman, dan kesatuan manusia dalam menghadapi musibah. Setiap cerita menambah rasa syukur dan keyakinan bahwa doa dan nyanyian rohani memiliki kekuatan luar biasa. Anak-anak dan remaja menjadi pusat inspirasi baru bagi desa. Mereka bernyanyi sambil membantu membersihkan puing dan lumpur, menunjukkan bahwa generasi muda memiliki keberanian dan kesadaran spiritual yang luar biasa. Kehadiran mereka menambah semangat bagi seluruh warga, memperkuat rasa persatuan dan keyakinan akan perlindungan Tuhan. Tokoh utama menyadari bahwa desa telah mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Gereja bukan lagi sekadar tempat ibadah, tetapi simbol harapan dan kekuatan batin. Nyanyian rohani menjadi pengikat warga, memperkuat rasa persaudaraan, solidaritas, dan iman yang menembus setiap ketakutan. Walaupun bencana sudah berlalu, warga tetap menjaga semangat doa dan nyanyian. Mereka sadar bahwa kekuatan batin, persatuan, dan doa lebih penting daripada sekadar menghadapi ancaman fisik. Lagu-lagu rohani yang mereka nyanyikan menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir dan melindungi mereka dalam setiap situasi. Tokoh utama memimpin kebaktian khusus untuk menghormati keselamatan warga dan pengalaman mukjizat yang mereka rasakan. Ribuan warga hadir, bernyanyi dan berdoa dengan hikmat. Suara nyanyian rohani mengalun kuat, menciptakan suasana damai dan syukur yang membangkitkan semangat dan keyakinan akan perlindungan Tuhan yang nyata. Warga desa menularkan pengalaman mereka kepada generasi muda, menekankan pentingnya kesatuan, doa, dan keberanian menghadapi musibah. Gereja menjadi pusat pendidikan spiritual yang hidup, simbol pengalaman iman yang nyata dan pengingat akan kekuatan doa serta solidaritas yang menguatkan setiap warga.
Menjelang malam, ribuan warga berkumpul kembali untuk nyanyian penutup hari itu. Suasana dipenuhi rasa syukur, haru, dan harapan baru. Desa telah pulih. Namun pengalaman iman, kesatuan, dan mukjizat akan selalu dikenang. Gereja menjadi simbol abadi keberanian, iman, dan persatuan yang menginspirasi seluruh komunitas desa dan sekitarnya.